إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini kita bersama-sama untuk senantiasa agar selalu berusaha agar kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebab dengan modal iman takwa yang terus kita tingkatkan, yang insya Allah nantinya akan mengantarkan kita pada suatu kebahagiaan, baik itu bahagia di dunia ataupun bahagia di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melaksanakan ibadah salat subuh bersama para sahabat-sahabat lainnya. Ketika Bilal akan mengumandangkan iqamah, tiba-tiba Rasulullah menghentikan Bilal dan mengatakan, "Bilal, jangan iqamah terlebih dahulu." Kenapa Rasulullah? Sebab ada satu sahabat kita yang belum hadir untuk mengikuti sholat berjamaah subuh seperti biasanya. Satu sahabat ini namanya adalah Sya'ban. Sya'ban ini adalah sahabat Rasulullah. Setiap sholat 5 waktu apapun, beliau ini selalu sholat berjamaah dengan Rasulullah. Bahkan safnya Sya'ban sendiri tidak pernah berpindah-pindah. Dia selalu duduk di saf yang paling depan dan saf yang paling kanan. Kalau sholat jamaah dengan Rasulullah, saf yang paling depan dan paling kanan itu adalah safnya si Sya'ban, sehingga mudah dihafalkan oleh Rasulullah. Tapi subuh itu Sya'ban tidak hadir, belum datang. Akhirnya ditunggu oleh Rasulullah, khawatir sholat subuh habis waktunya. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang lainnya, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang tahu kemana Sya'ban kok belum terlihat di masjid ini untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah?" Tidak satupun sahabat yang tahu di mana Sya'ban. Akhirnya khawatir waktu subuh habis, Rasulullah minta kepada Bilal, "Bilal, silakan iqamah sholat subuh." Selesai Rasulullah sholat subuh, Rasulullah kembali menghadap ke belakang dicari. Mungkin saat itu Bilal si Sya'ban datangnya terlambat. Dicari di dalam masjid, oleh sekeliling masjid oleh Rasulullah, dicari tidak ada. Bertanya lagi kepada para sahabat, "Adakah di antara kalian ada yang tahu kenapa Sya'ban tidak hadir pada subuh hari ini untuk melaksanakan sholat berjamaah?" Lagi-lagi tak satu pun sahabat yang tahu kemana Sya'ban tidak hadir pada subuh itu. Bertanya lagi Rasulullah, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang tahu rumahnya Sya'ban? Saya ingin minta diantarkan. Mungkin dia sedang sakit. Saya ingin datang mendoakan supaya dia cepat sembuh. Kalau sudah sembuh agar dia bisa sholat berjamaah dengan kita lagi." Akhirnya ada satu sahabat yang mengangkat tangan, "Rasulullah, saya tahu di mana rumahnya Sya'ban dan saya akan berkenan mengantar Rasulullah ke rumahnya Sya'ban." Rasulullah berangkat dengan satu sahabat ini tepat setelah sholat subuh selesai. Tiba di rumahnya Sya'ban adalah tepat puncaknya sholat duha, antara jam 9 sampai jam 10 siang. Artinya apa? Jarak rumahnya Sya'ban dengan masjid yang biasa digunakan sholat berjamaah dengan Rasulullah, jaraknya tidak hanya 1 kilo, 2 kilo, tapi berpuluh-puluh kilo. Tidak ditempuh dalam waktu 5 menit, 10 menit, tapi berjam-jam. Namun yang luar biasa, ma'asyiral muslimin, sahabat yang bernama Sya'ban ini di dalam sejarah tidak pernah absen sholat jamaah dengan Rasulullah 5 waktu. Akhirnya datang ke rumahnya Sya'ban. Tiba di rumahnya Sya'ban, diketok pintu, ternyata tidak dibukakan pintu, ternyata yang keluar hanyalah suara seorang wanita. "Assalamualaikum," kata Rasulullah. Dijawab oleh wanita tersebut dari dalam rumah, "Waalaikumsalam. Apakah benar di sini rumahnya Sya'ban?" Dijawab oleh wanita itu, "Betul. Siapakah engkau yang di luar?" "Saya Muhammad." "Ya Rasulullah, engkau hadir juga ke rumahku ya Rasulullah. Ada apa Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Sya'ban kemana? Biasanya dia sholat 5 waktu bersama kami para sahabat-sahabat lainnya. Tapi subuh ini Sya'ban tidak hadir. Ada apa? Apakah Sya'ban sedang sakit?" Dijawab oleh istri Sya'ban, "Ya Rasulullah, Sya'ban tadi subuh tidak hadir ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Sebab sepulang dari masjid,
Setelah sholat isya, Sya'ban telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sejarah yang mencatat Sya'ban absen 1 kali. Absen tidak hadir sholat jamaah dikarenakan sudah wafat. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya dia masih hidup, mungkin dia akan tetap berjamaah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah, aku akan mendoakan dia adalah orang baik, dia adalah orang yang ahli ibadah. Setelah Rasulullah berdoa, Rasulullah pamit pulang. Ternyata dilarang oleh istrinya si Sya'ban. Bertanya sambil di dalam rumah, istri Sya'ban berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin bertanya kepada engkau. Suami saya si Sya'ban ini tadi malam ketika sedang nazak, ketika sedang sakaratul maut, Sya'ban tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah seperti yang kau ajarkan wahai Rasulullah." Apa yang diucapkan oleh Sya'ban? Sya'ban berteriak-teriak 3 kalimat yang diulang-ulang, yang saya khawatir suami saya ini wafatnya dalam keadaan su'ul khotimah. Apa kata Rasulullah yang diucapkan oleh suamimu ketika nazak? Yang diucapkan oleh suamiku ketika nazak yang pertama adalah, kenapa cuma dekat? Kenapa tidak yang lebih jauh? Kalimat yang kedua, kenapa yang lama? Kenapa tidak yang lebih baru? Kalimat ketiga yang diucapkan oleh suamiku adalah, kenapa cuman sebagian? Kenapa tidak semuanya? Setelah itu suamiku langsung wafat ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjawab pertanyaan wanita istri Sya'ban. Namun sebelum menjawab pertanyaan wanita tersebut, Rasulullah membaca 1 ayat di dalam Al-Quran, tepatnya di pada surat Qaf ayat yang ke-22. Laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Laqad kunta fi ghaflah. Kata Rasulullah yang diucapkan Allah di dalam Al-Quran tersebut, laqad kunta fi ghaflah. Saat ini kita dalam keadaan lupa. Lupa terhadap apa? Min hada, terhadap kejadian-kejadian selama kita hidup. Janji-janji Allah ketika kita hidup. Kehidupan kita semuanya direkam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kadang kita lupa terhadap janji Allah. Janji apa? Ternyata ketika kita sedang sekarat, kita sedang sakaratul maut nazak, Allah membuka penglihatan kita sejelas-jelasnya. Tabir penutup yang ada di dalam penglihatan kita dibuka semua oleh Allah. Orang yang sedang nazak, sedang sakaratul maut, sudah ditunjukkan oleh Allah apakah dia akan masuk neraka atau akan masuk ke dalam surga. Makanya ketika ada orang yang baik sedang sakaratul maut, tenang. Wafatnya kadang tersenyum. Karena ketika nazak diperlihatkan oleh Allah, ditunjukkan dia akan masuk ke dalam surga. Tetapi orang yang ahli maksiat, tidak beriman kepada Allah, tidak pernah melakukan perintahnya Allah, ketika nazak dia sudah ketakutan. Kenapa? Sudah ditunjukkan oleh Allah bahwasannya dia akan masuk ke dalam neraka. Dibuka ketika kita sedang nazak. Kita tergolong orang yang selamat atau tidak, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Si Sya'ban ini kenapa berteriak-teriak? Dia mengucapkan, kenapa cuma dekat? Kenapa tidak yang lebih jauh? Karena Sya'ban ini adalah orang yang ahli sholat jamaah di masjid. Bayangkan di dalam tarikh, di dalam sejarahnya, rumahnya dengan masjid jaraknya tidak dalam 1 kilo, 2 kilo, tapi berpuluh-puluh kilo. Tidak ditempuh dalam waktu 5 menit, 10 menit, tapi berjam-jam. Tetapi si Sya'ban ini tidak pernah absen untuk sholat berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika dia nazak oleh Allah ditunjukkan, "Ban Sya'ban, ini loh surga yang akan aku berikan karena engkau selalu sholat berjamaah di masjid."
kamu berjalan dari rumahmu. Makanya Sya'ban berteriak, ya Allah, kenapa cuma dekat? Kenapa tidak yang lebih jauh rumahku dengan masjid, supaya saya mendapatkan kemuliaan surga yang lebih besar lagi, ya Allah. Ini mengajarkan kepada kita, kadang kita sholat, rumah kita dekat dengan masjid, kita enggan untuk malas berjalan menuju ke masjid. Padahal pahala yang dihitung oleh Allah bukan seberapa jauhnya, tapi langkah kaki kita. Seberapa banyak kita datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang cinta memakmurkan masjid. Amin Allahumma amin. Yang kedua, Sya'ban berteriak mengucapkan, kenapa yang lama, kenapa tidak yang lebih jauh, tidak yang baru. Karena saat akan berangkat sholat subuh di Mekah itu, kalau sudah dingin-dinginnya luar biasa, kalau sudah panas-panasnya luar biasa, dia punya jaket baru, dipakai jaketnya. Ketika keluar dari rumah ternyata masih kedinginan, ambil jaket lagi, didobel jaketnya. Terasa sudah sangat hangat, berangkat dia ke masjid untuk berjalan melaksanakan sholat subuh. Di tengah-tengah dia melihat seorang laki-laki yang sedang kedinginan, tua lagi. Akhirnya yang diberikan jaket secara tidak sengaja, jaket yang luar yang diberikan supaya orang itu cepat mendapatkan kehanganan, tidak kedinginan. Ternyata jaket yang bekas yang diberikan, jaket yang bekas itu ditunjukkan oleh Allah, ban Sya'ban, ini loh pahala jaket bekas yang kau berikan. Makanya dia mengucapkan, ya Allah, kenapa yang lama, kenapa tidak yang lebih baru aku berikan supaya aku bisa mendapatkan kemuliaan surga yang lebih besar lagi, ya Allah. Ini mengajarkan kepada kita, agama mengingatkan kalau kita ingin memberi, berilah yang baru. Kadang kita memberi supaya lemari kita kosong, kita ganti yang baru. Kita nyumbang mukennah, nyumbang Al-Quran, nyumbang sarung di masjid, panjenengan beri yang bekas, dipakai 1 kali 2 kali rusak. Tapi kalau panjenengan menyumbang yang baru, insya Allah dipakai berkali-kali, maka barang yang kita sumbangkan ke masjid itu juga akan lebih lama dimanfaatkannya. Yang terakhir yang diucapkan oleh Sya'ban adalah, kenapa cuman sebagian, kenapa tidak semuanya? Karena saat itu suamimu sedang sarapan dengan istrinya, dia punya 1 roti saja di rumah itu. Ketika akan roti itu dibagi menjadi 2, ternyata ada perempuan tua yang mengucapkan, nak, saya kelaparan, saya belum makan sama sekali. Akhirnya roti itu dibagi 3, tidak jadi dibagi 2, dimakan bertiga dengan orang yang kelaparan. Ternyata Allah menunjukkan, ban Sya'ban, ini loh pahala roti sepertiga yang kau berikan, aku ganti dengan surga. Makanya Sya'ban berteriak, ya Allah, kenapa cuma sebagian, kenapa tidak semuanya aku berikan, ya Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, kisah ini mengajarkan sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan suatu kemuliaan yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun perbuatan dosa yang kita lakukan, bahkan kita sembunyikan dari manusia, Allah akan tetap tahu dan Allah akan membalas kejahatan itu dengan sesuai apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan khutbah Jumat pada siang hari ini senantiasa memberikan motivasi agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi di hadapan Allah. Dan semoga khutbah Jumat pada siang hari ini bersamaan dengan turunnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والزلازل والشدائد والسيوف المختلفة والشدائد والمحان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر